Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Nah, Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita masih salah. ini kan ngawur, lebih ngawur lagi. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Suara Anda. Baik, hari ini kita akan mereaksikan yaitu video Kribo, di mana Kribo kemarin di Catatan Demokrasi demi membela Panji Gumilang, dia sampai menyebut bahwa Nabi Muhammad juga dia sebut kalau seandainya hidup di zaman ini, mungkin Nabi Muhammad disebut sebagai penista agama juga. Ini kan pemikiran si Kribo yang ngawur. Jadi dipikir Nabi Muhammad berbicara sesuai nafsunya. Mana mungkin seorang Nabi Muhammad dituduh sesat sedangkan Nabi Muhammad berbicara yaitu tidak dengan nafsunya. Dan ini udah jelas ya di dalam Al-Quran. Jadi mana mungkin seorang Nabi Muhammad melakukan penistaan agama, jadi dituduh menista. Jadi kan pernyataan Kribo itu ngawur sekali. Jadi di dalam Catatan Demokrasi tersebut Kribo mengeluarkan statement bahwa kalau terjadi perbedaan ya biarkan aja. Memang banyak terjadi perbedaan-perbedaan tapi tidak menyangkut masalah akidah. Jadi apa yang disampaikan Kribo itu ya menurut hawa nafsunya, menurut pendapat dia, menurut apa yang dia tahu. Jadi sungguh ngawur lah pernyataan Kribo. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung aja kita lihat statement Kribo di Catatan Demokrasi kemarin ya. Di laporan polisi di Makassar, saya katanya dibilang apa? Penista agama. Maaf, saya jelek-jelek ini juga Habib. Nggak, saya akan jual agamanya Rasulullah. Tahu juga Kribo kalau dirinya jelek ya. Panji Gumilang dibilang bukan penista agama menurut dia karena hanya terjadi perbedaan pandangan menurut dia. Kan ini ngawur ya, ngawur sekali. Dia menamakan dirinya Habib. Gak pantas seorang Kribo ini kita panggil Habib. Tapi orang yang melihat pandangannya lemah, saya dituduh penista agama. Dilaporkan saya di Sulawesi. Memang kalau menurut saya si Kribo ini termasuk penista agama juga, ini menurut saya. Jadi pada awal tahun 2023 Kribo mengatakan bahwa ibadah haji yang menjadi rukun Islam seluruh umat muslim di dunia hanya buang-buang uang saja. Kribo ini ngomong. Tuhan nggak parkir di masjid. Tuhan nggak parkir di Ka'bah. Ngapain pergi jauh-jauh buang duit? Cuma ke Arab sana berebut hajar aswad, membuang duit besar. Mau cari Tuhan. Tak hanya itu, dia juga menyebutkan bahwa ibadah tawaf yang mengitari Ka'bah menjadi rukun haji sama saja seperti mengitari berhala atau benda mati. Ini kan Tuhan ada di tempat-tempat orang-orang yang susah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu lahir di lingkungan orang miskin, membela orang miskin dan mati dalam keadaan miskin, tidak membangun berhala-berhala masjid. Kalau emang masjid itu suatu tolak ukur kebenaran, pasti zaman Nabi banyak masjid. Bukti apa? Cuma satu peninggalan Nabi masjid. Ini adalah pernyataan penistaan agama Islam. Katanya ngaku Habib jelek-jelek gini Habib, tapi dia sendiri melakukan penistaan. Jadi wajar dong ada orang melaporkan dia melakukan penistaan dan penodaan agama. Jadi 11-12 sama Panji Gumilang. Jadi Anda tidak perlu heran lagi kenapa selama ini dia membela Panji Gumilang dan dulu bungkam. Karena apa? Sama-sama kan? Jadi sama-sama Panji Gumilang. Panji Gumilang pun mengatakan ngapain ke Tanah Suci. Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya. Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah. Jadi sama juga pernyataannya seperti Panji Gumilang, ngapain ke Tanah Suci. Tanah Suci itu adalah di Indramayu.
Jadi ini 11-12 memang si Kribo dengan Panji Gumilang. Jadi wajar kalau dia membela Panji Gumilang. Yang lebih parah juga, Kribo dulu pernah mengatakan bahwa PSK lebih mulia daripada ulama. Kan lebih parah lagi dia. Jadi kenapa orang melaporkan Kribo? Ya jelas. Saya yakin kalau Nabi Muhammad ini hari ada pasti dituduh penista agama. Nah, Kenapa? Banyak kita ini pemahaman kita yang masih salah. ini kan ngawur, lebih ngawur lagi. Dia bilang kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini, maka Nabi Muhammad akan dituduh penista agama karena banyak terjadi perbedaan. Kan ngawur. Udah jelas Nabi Muhammad itu berbicara bukan karena hawa nafsunya. Bukan karena hawa nafsu Nabi Muhammad berbicara. Jadi apa yang disampaikan Kribo tadi bahwa kalau Nabi Muhammad hidup di zaman ini, maka Nabi Muhammad dituduh penista agama. Dituduh gimana penista agama? Sedangkan udah jelas di ayat Quran, Nabi Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsu dan pendapatnya kecuali dari wahyu. Jadi ini Kribo memang yang sesat. Jadi kalau Kribo dituduhkan sesat, tepat sekali. Dia malah mengatakan bahwa Nabi Muhammad jika hidup, maka Nabi Muhammad juga akan dituduh melakukan kesesatan. Kan ini ngawur. Mencari argumentasi sampai membawa Nabi Muhammad bahwa jika Nabi Muhammad hidup di zaman ini, maka jika terjadi perbedaan, Nabi Muhammad dituduh juga menista agama atau menodai agama. Pernyataan Kribo yang paling ngawur, yang lebih parah lagi juga dia mengatakan bahwa perbedaan ritual kenapa harus dibawa ke polisi? Perbedaan ritual apa? Kalau perbedaan ritual masalah-masalah yang khilafiyah ya tidak masalah. Dia hanya membedakan NU dengan Muhammadiyah. NU Muhammadiyah kan hanya perbedaan khilafiyah aja. Bukan perbedaan akidah. Ini udah menyangkut akidah kayak Panji Gumilang. Sebenarnya menurut saya TV One ini udah salah memanggil Kribo meminta pendapatnya. Itu hanya tuh. Lah, kalau masalah ibadah ritual tidak mengancam orang lain. Kalau andaikan dia sembayang, habis sembayang bunuh orang, ini boleh kita usut. Mungkin buta matanya nggak lihat kalau Panji Gumilang itu sudah melecehkan agama Islam, sudah menista agama Islam, kan? Dianggap hanya perbedaan-perbedaan saja. Nah, Oh, dia nggak mau. Dia nggak. kasih tepuk tangan buat Kribo. Semakin seneng dia. Semakin besar kepalanya penonton itu bertepuk tangan buat Kribo. Emang pernyataan dia itu udah benar 100%, ngawur semua menurut saya. Inilah seperti Kribo ini yang selalu kita lihat membuat kontroversi. Dan juga banyak sekali ulama-ulama dicaci maki sama dia. Seperti Ustadz Abdul Somad. Pokoknya yang kontra dengan dia dicaci maki aja sama Kribo. Bahkan dia dulu meminta MUI dibubarkan saja sama Kribo. Kita sendiri bisa melihat kualitas Kribo ini yang katanya Habib apa. Makanya dia seneng ya kalau misalnya ada terjadi perbedaan-perbedaan yang sekarang terjadi menurut dia. Kalau perbedaan istilahnya menyangkut akidah yang lebih fatal lagi, menurut dia sih nggak apa-apa. Karena dirinya itu merasa, karena diungkapkan langsung oleh Kiai Idrus Ramli bahwa katanya Kribo itu Syiah. Kribo itu bukan ahli ilmu, nggak pernah ngaji, nggak usah diikuti. Berbicara Habib, Ya kan? Habib itu artinya keturunan Rasulullah SAW. Kalau Habib itu orangnya soleh, orangnya baik, itu bagus. Dan ucapan si Kribo itu Syiah. Nggak usah diikuti itu. Itu ya hanya lucu-lucuan. Itu hanya untuk menandingi Habib Bahar. Ketemulah yang namanya si Kribo itu. Dan dia bukan ahli ilmu, nggak perlu diikuti, nggak perlu bingung. Apa ikut yang Kribo, apa ikut yang Gundul, nggak perlu mikir itu sudah. Nggak perlu pikir itu. Dan memang ya di Indonesia Habib yang Syiah itu ramai. Ya kalau sudah Syiah ya nggak perlu diikuti sudah. Karena yang diikuti itu Habib yang ahlus sunnah dan alim. Oh, bisa lah omongannya salah semua. Itu namanya kalau dia alim zallatul alim, orang alim tapi terpeleset. Kalau si Kribo itu bukan zallatul alim, memang nggak bisa apa-apa dia. Nah, jelas sekali kata Kiai Idrus Ramli bahwa dia Kribo itu nggak punya ilmunya. Jadi dengan senangnya mengatakan walaupun jelek-jelek begini saya Habib apa? Dan sekarang ya sudah jelas-jelas bahwa Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan atau penodaan agama. Masih banyak juga pendukungnya, pembela-pembela Panji Gumilang memberi argumentasi masih untuk membela Panji Gumilang dengan mengatakan bahwa Panji Gumilang dikriminalisasi. Apanya yang dikriminalisasi? Demi membela Panji Gumilang, atau kita nggak tahu ada kedekatan apa sama Panji Gumilang, atau dikasih uang atau gimana, kita nggak tahu. Memberi dalil-dalil
mencari argumentasi padahal itu tidak benar. Akhirnya apa? Ya sekarang cuci tangan. Ini terjadi pada dosen UIN Syarif Hidayatullah. Coba kita lihat, ini hampir sama juga sama Kribo. Ketika Panji Gumilang menyebutkan Al-Quran bukan kalam Allah, itu yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, versi dari MUI. Pak Helmi, tanggapannya seperti apa? Karena kemarin narasi Pak Helmi sepertinya membela Panji Gumilang. Oke, pertama saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ini harapan saya. Emang kan cuci tangan kan, coba Anda lihat. Kemarin dengan mati-matian si Helmi Hidayat ini membela Panji Gumilang di catatan demokrasi. Coba kita lihat, ada videonya. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Laporkan siapa menodai dia. Dan sekarang Anda lihat dia cuci tangan. Apakah dia ketakutan? Takut menjadi bagian dari tersangka dan mengikuti jejak Panji Gumilang. Dan sekarang akhirnya cuci tangan, merasa ketakutan. Nah, inilah contoh orang munafik. Seharusnya memang dia harus bertaubat, bukan memplesetkan lidahnya atau memutarbalikkan fakta. Beragamalah yang enak. Jangan berubah dari merubah diri jadi Tuhan. Itu aja. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.